Gharib. Gharib ini siapa sih? Simpelnya, gharib itu orang punya hutang, tapi uangnya bukan digunakan untuk maksiat. Simpelnya itu. Macam-macamnya ada berapa? Macam-macamnya ada 4 macam. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk memadamkan fitnah yang terjadi antara dua belah pihak yang bertikai. Jadi ada orang, dia senang dengan kedamaian. Ini antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya ribut contohnya. Dan hanya bisa diselesaikan dengan uang atau jumlah tertentu, nominal tertentu. Terpaksa harus berhutang demi damai. Dengan damai tidak terjadi perselisihan yang mungkin berpotensi untuk sampai pertumpahan darah dan seterusnya. Damai. Resikonya dia punya hutang. Ini. Orang yang seperti ini berhak menerima zakat walaupun orang kaya. Allah. Jadi betapa pentingnya hidup damai, dan itulah Islam. Kalau tadi Islam mengajak kepada memerdekakan hamba sahaya, maka sekarang ini yang kita pelajari atau kita ambil hikmahnya dari gharim yang berhak menerima zakat ini, betapa pentingnya damai dalam hidup itu. Tidak bertikai, tidak berselisih, tidak berantem, tidak bermusuhan. Betapa pentingnya itu. Sampai orang yang mendamaikan dua belah pihak yang bertikai, baik itu antara personal dengan personal atau kelompok dengan kelompok, sampai untuk mendamaikannya kok diambil dengan uang, diambil dari jalur hutang. Orang yang mendamaikan, yang berhutang untuk mendamaikan tadi itu berhak menerima zakat untuk melunasi hutangnya, walaupun dia orang mampu. Secara pribadi dia bisa bayar, tapi karena memang uang yang dia ambil dengan cara hutang itu digunakan untuk meredam fitnah, dia berhak menerima zakat dan kita bantu untuk melunasi hutang yang untuk meredam fitnah tadi itu. Karena Islam betul-betul menginginkan perdamaian yang sejati, yang sungguh-sungguh, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Tentu ini kan momen nisfu Sya'ban kemarin, coba bayangkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua makhluk. Allah indah, kecuali 2. Musyrik dengan musyahid. Siapa musyrik? Orang menyekutukan Allah. Dia bermusuhan dengan Allah. Ngakui keberadaan Allah saja kadang tidak mau. Ini masuk. Atau dia mengakui keberadaan Allah, hanya dia mengakui ada yang lain yang setara dengan Allah. Ini kan bermusuhan betul dengan Allah. Yang kedua yang paling penting, yang ada kaitannya dengan secara langsung dengan pembahasan kita saat ini, damai tadi itu, musyahid, orang yang dalam hatinya ada permusuhan dengan yang lain. Dalam hati ada permusuhan dengan yang lain. Dia juga tidak akan dapat ampunan dari Allah di malam nisfu Sya'ban itu. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya, umat Islam, umat baginda Nabi dalam keadaan damai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama hamba-hamba Allah. Jadi agama Islam ngajari betul tentang ini. Ngajari betul. Bahkan orang yang menimbulkan fitnah ngadu domba itu tempatnya di mana? Di neraka jahanam. Karena indahnya perdamaian. Maka siapapun yang rusak perdamaian, ganjarannya, risikonya adalah neraka jahanam. La yadkhulul jannah nammam. Enggak. Orang adu domba itu gak bakal masuk surga sampai segitu. Allah ini agama indah. Ya Masya Allah. Agama yang sangat indah menyeru pada perdamaian. Damai secara pribadi kita sebagai makhluk dengan Allah. Damai secara pribadi, secara personal kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya juga. Ini Islam. Islam itu begitu indah. Nah, sekali lagi, siapa itu orang yang berhutang yang berhak menerima zakat? Yang pertama, orang yang berhutang untuk memadamkan api fitnah antara dua belah pihak yang bertikai. Dia berhak menerima zakat walaupun dia bukan orang fakir, dia bukan orang miskin, melainkan orang kaya yang punya uang. Allah.
Ini Islam nih. Indah, Masya Allah. Kemudian yang kedua, man istadana liqra dhaifin. Allah. Orang yang berhutang untuk menghormati tamu. Saking mulianya ajaran agama Islam, memuliakan tamu adalah wajib. Walaupun sebetulnya asal ajarannya adam takalluf itu tidak perlu memaksakan diri. Kalau seandainya kita punyanya tahu tempe dengan nasi saja, sediakanlah makan untuk tamu kita tahu tempe dengan nasi saja, tidak masalah. Tapi kalau punya kemampuan lebih, maka muliakan tamu semulia-mulianya. Belikan lauk yang layak, belikan buah-buahan, belikan, itu bagus. Dan ini prinsip betul dalam Islam. Memuliakan tamu. Bahkan dikaitkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tamunya. Falyukrim dhaifah, walyukrim jarah. Ya Masya Allah, ini Islam. Sampai orang yang punya hutang untuk menghormati tamu, untuk menyambut tamu, memuliakan tamu, dia berhak untuk menerima zakat dibayarkan kepada yang punya piutang. Masya Allah. Atau punya hutang untuk membangun masjid. Dia punya hutang, tapi hutangnya untuk bukan pribadi nih, bangun masjid. Karena masjid nggak selesai-selesai bertahun-tahun, susah, kok nggak beres-beres, nanti malah bangunannya lapuk, belum pernah kepake, malah sudah rusak duluan. Ada hamba Allah yang cemburunya tinggi, kemudian ghirahnya, saking tingginya cemburunya, ghirahnya luar biasa, akhirnya apa? Apa yang dilakukan? Sudah inisiatif, saya mengutang saja sudah. Yang penting caranya halal. Ngutang deh, selesaikan masjidnya. Orang seperti ini, walaupun dia orang mampu, ada catatan. Mampunya bukan mampu, kalau dia mampu punya uang banyak, biarkan dia selesaikan dengan uangnya. Kalau dia nggak mampu dengan uang banyak, punyanya sawah, punyanya apa, bantu dia dengan zakat, dia berhak menerima zakat. Allah. Ustadz, apakah ada yang lain selain daripada masjid? Oh, ada. Madrasah Islamiyah, madrasah yang memang mendidik takwa kepada Allah, mengenalkan Allah, mengenal baginda Nabi. Pondok pesantren, majlis ilmu. Ini ustadz kadang Masya Allah yang di kampung ini para ahli surga yang Masya Allah. Ada hamba-hamba Allah itu yang spesial luar biasa di hadapan Allah. Walaupun di mata manusia mungkin beliau bukan orang yang tenar, familiar dan seterusnya. Saking ingin menghidupkan syiar agama, ingin membangun majlis agar anak-anak di situ terdidik agamanya, anak-anak di situ di kampungnya, di wilayahnya mengenal Allah, mengenal nabinya. Kemudian agar masyarakat juga bisa menunaikan kewajiban ngajinya dan seterusnya. Membangun masjid, dikat aja dulu.